Halo Sobat AS, selamat datang kembali di channel AS. Pada dasarnya, setiap organisme membutuhkan organisme lain, dan di suatu ekosistem pasti selalu ditemukan produsen, konsumen, dan pengurai. Ketiga komponen tersebut saling bergantung satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terjadi perpindahan energi. Proses perpindahan energi ini dapat terjadi melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Nah Sobat AS, apakah kalian tahu perbedaan dari ketiganya? Ayo temukan jawabannya di video ini. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, serta dekomposer. Setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga sebagai tingkat trofik. Tingkat trofik pertama diduduki oleh organisme autotrof yang disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut dengan konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Sedangkan organisme yang berada pada tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen 2. Begitu pula seterusnya. Berikut merupakan contoh dari rantai makanan. Rumput dimakan oleh ulat. Ulat dimakan katak. Katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Berdasarkan contoh ini juga dapat diketahui tingkat trofiknya. Rumput sebagai produsen, ulat sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, burung elang sebagai konsumen tingkat 4, dan pengurai, yaitu organisme yang menguraikan zat atau makhluk hidup yang sudah mati dan hasil penguraiannya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Apakah di dalam ekosistem air juga terdapat rantai makanan? Tentu saja, di dalam ekosistem air juga terdapat rantai makanan dengan fitoplankton dan alga yang menjadi produsennya. Pada umumnya, perjalanan makanan dalam ekosistem tidak hanya terdiri atas satu rantai makanan sederhana. Suatu produsen yang sama dapat menjadi sumber makanan bagi beberapa jenis herbivora, dan satu jenis karnivora tidak selalu memakan satu jenis herbivora. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu ekosistem akan terdapat banyak rantai makanan yang saling bertautan, sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Berikut merupakan contoh dari jaring-jaring makanan. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa rumput, sayuran, dan pohon sebagai produsen. Tikus, kelinci, dan rusa sebagai konsumen tingkat 1. Kucing, burung hantu, ular, dan harimau sebagai konsumen tingkat 2. Sobat AS pasti sudah memahami bahwa pada rantai makanan terdapat tingkat trofik tertentu. Organisme yang menempati tingkat trofik di bagian bawah merupakan sumber makanan bagi organisme di tingkat trofik selanjutnya. Untuk menjaga keseimbangan antara bahan makanan dan pemangsa, organisme di tingkat trofik atas mempunyai jumlah yang lebih sedikit daripada organisme di tingkat trofik bawahnya. Sebagai contoh, pada rantai makanan, jumlah rumput pada suatu ekosistem lebih banyak daripada jumlah herbivora. Begitu pula dengan jumlah herbivora. Jumlah herbivora lebih banyak daripada jumlah karnivora. Berikut merupakan gambaran dari piramida makanan. Pada gambaran piramida makanan tersebut menunjukkan struktur trofik dalam ekosistem. Struktur trofik ini membentuk piramida ekologi. Begitulah penjelasan tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Sekarang pasti Sobat AS sudah bisa membedakannya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semangat belajar dan sampai jumpa. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.